Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, boleh beribadah. Kami telah memuji Tuhan dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan selama minggu yang baru berlalu. Terima kasih Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami rindu untuk mengerti kebenaran-Mu, dan lebih dalam lagi kami hidup di dalam pengharapan. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu, dan berkati hamba-Mu dalam menyampaikannya. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami hanya boleh mengizinkan kuasa Tuhan saja yang mengalir dan menolak segala kuasa yang lain di dalam nama Tuhan kami Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lanjutkan tema kita pada hari ini ya. Sesuai dengan apa yang sudah kita dengarkan sebelumnya, mari kita kembali belajar tentang tema hidup dalam pengharapan akan janji Tuhan ya. Nah, seluruh kita harus hidup dalam pengharapan yang berdasarkan janji Tuhan. Nah, kita akan mulai melihat di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 116 ya. Pengharapan akan janji Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 116 yang berkata, "Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku." Luar biasa firman Tuhan ini ya. Doa kita kepada Tuhan, Tuhan topang aku sesuai dengan janjimu, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sebenarnya ayat ini ingin menegaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya yang hidup dalam pengharapan akan janji Tuhan. Nah, saya ingin mengingatkan kita akan 5 janji Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 58 ayatnya yang ke-11. Yesaya 58 ayatnya yang ke-11 yang berkata, "Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan." Puji Tuhan. Di dalam ayat ini, dalam satu ayat ini ada 5 janji Tuhan untuk kita. Nah, kelima janji itu adalah yang pertama, dia berjanji akan menuntun jalanmu, jalan kita. Ini adalah janji yang luar biasa. Tuhan tidak pernah berjanji akan selalu memberikan kita uang. Tuhan tidak akan pernah berjanji bahwa kita akan selalu sukses menurut pengertian jalan kita. Tetapi Dia berjanji akan menuntun jalan kita, dan itu berarti janji penyertaan Tuhan. Nah, seluruh jemaat, mari kita berjalan dalam tahun baru ini dengan janji Tuhan bahwa Dia akan menuntun kita. Nah, kalau Dia menuntun kita, maka pasti Dia berjanji yang kedua, Dia akan memuaskan hati kita, inner life kita, bagian dalam hidup kita, rohani kita, jiwani kita, emosi kita, pikiran kita dipuaskan oleh Tuhan. Janji ini berlaku bagi orang-orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan di jalan hidup kita. Nah, yang ketiga, kalau Dia berjanji menuntun hidup kita,
maka pasti dia akan membaharui kekuatan kita. Ini janjinya yang ketiga dalam ayat itu. Membaharui kekuatan kita. Berbicara juga tentang memberikan kekuatan kepada fisik kita untuk tetap melangkah di jalan kita dan khususnya di tahun yang baru ini. Ini adalah janjinya yang ketiga. Nah, janjinya yang keempat, kalau dia menuntun jalan kita, maka dia juga akan mengairi kita, ya, seperti taman yang diairi dengan baik. Bayangkan taman yang terdiri dari pohon-pohonan, taman-tamanan, pastilah taman-taman itu akan berbuah dengan baik, tumbuh, berakar dengan baik, artinya diberkati oleh Tuhan. Ini janji Tuhan, ya. Allahku, kata Paulus, akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu menurut kekayaan dari Allah kita. Tuhan tidak pernah berjanji memenuhi segala keinginanmu, tapi Dia berjanji memenuhi segala kebutuhanmu dengan berkat Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan mengairimu. Baru janjinya yang kelima, ya, dikatakan dalam ayat itu, Ia akan menjadikanmu mata air yang tidak pernah mengecewakan, mata air yang memberkati. Nah, Tuhan rindu memberkati kita supaya kita bisa memberkati orang lain. Kita puji Tuhan, ya. Ini janji Tuhan yang luar biasa dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11. Nah, kita lanjutkan bahwa kalau Tuhan berjanji, maka Dia akan memberikan jaminan bahwa janji Allah itu akan digenapi. Nah, 2 Korintus 1 ayat 20 mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Janji Allah adalah ya dan amin, bisa dipercaya. Janji Allah adalah ya, pasti dilaksanakan, dan amin, bisa dipercaya. Luar biasa janji Tuhan kepada kita, ya. Nah, lalu Roma 4 ayat yang ke-20 sampai 21 berkata, tetapi terhadap janji Allah Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah Ia diperkuat dalam imannya dan Ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Nah, kita bersyukur kalau janji Allah adalah ya pasti dilaksanakan, amin. Kita bisa mempercayainya. Nah, diteguhkan kembali dalam Roma 4 ayat 21 bahwa janji Allah itu pasti akan dilaksanakan, pasti akan digenapi, pasti akan dikerjakan oleh Allah sang pemberi janji itu. Tapi jangan lupa, ada syarat janji Allah. Nah, janji Allah itu digenapi dengan syarat. Nah, ini yang kita harus ketahui dan kita harus pelajari. Ada syarat di dalam kita boleh menggenapi atau boleh janji itu digenapi dalam hidup kita. Apa itu? Syarat yang pertama, ya. Mazmur pasal 119 ayat 38 berkata, teguhkanlah pada hamba-Mu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Nah, ternyata janji Allah ini hanya digenapi bagi orang yang takut akan Tuhan, bukan sembarangan orang. Nah, karena itu, ya, jemaat yang terkasih, kalau selama ini kita merasa kok janji Tuhan belum digenapi dalam hidup kita, itu salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Bayangkan arti kata takut, ya. Lalu bedakan takut akan Tuhan dengan takut akan setan. Kalau kita takut akan setan, takut akan iblis, artinya kita akan menjauh dari iblis. Kita tidak mau dekat dengan iblis. Nah, kalau kita takut akan Tuhan,
Sebaliknya, yaitu kita akan mendekat pada Tuhan. Kita akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, ini pengertiannya. Jadi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, bagi orang yang selalu rindu dalam penyertaan Tuhan, kepada mereka inilah janji Tuhan akan digenapi. Nah, lalu syarat yang kedua, di dalam Mazmur 25 ayat 14 ya, Mazmur 25 ayat 14 mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, yang kedua ini ingin menegaskan kembali bahwa Tuhan bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Berarti takut akan Tuhan ditunjukkan dengan kerinduan bergaul dengan Tuhan. Kepada mereka inilah perjanjian Allah, segala janji Allah itu dinyatakan, digenapi. Nah, jemaat yang terkasih, mari kita menerima janji-janji Allah tadi ya. Janji pertama bahwa Dia akan menyertai kita. Janji kedua, Dia akan memuaskan hati kita. Janji ketiga, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, khususnya kepada fisik kita untuk melangkah. Janji keempat, Dia akan memberkati kita. Janji kelima, Dia akan menjadikan kita berkat. Atau dengan kata lain, kita dipakai Tuhan memberkati orang lain. Nah, minimal 5 janji ini akan digenapi oleh Tuhan kalau kita hidup takut akan Tuhan, dan kalau kita hidup bergaul dan bersekutu dengan Tuhan, dan di dalam persekutuan itu kita dengar-dengaran dengan suara Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, hidup di dalam sumber kebenaran, karena janji Tuhan yang didasarkan atas firman Tuhan, pastilah ya dan amin akan digenapi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat yang terkasih, pegang janji Tuhan dan juga hidup di dalam syarat janji Tuhan. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Ada pengharapan yang salah yang mungkin selama ini terjadi bagi sebagian orang Kristen. Pengharapan yang salah akan janji Tuhan. Mari kita lihat kisahnya ya dalam kehidupan seorang yang bernama Marta, ada saudaranya bernama Maria, lalu ada saudaranya lagi bernama Lazarus. Nah, kalau kita baca dalam kitab Yohanes pasal 11 itu, Lazarus pada saat itu dia sakit, lalu kemudian dia meninggal dunia. Pada saat Lazarus sakit, mereka memberitahukan kepada Yesus yang ada di tempat lain supaya datang untuk menyembuhkan. Lalu kita baca di situ, Yesus menunda kedatangannya 2 hari. Dan ketika dia mau datang, ketika Lazarus sudah mati. Nah, dikisahkan dalam ayat yang ke-20, Yohanes 11 itu, disebutkan, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, waktu itu maksudnya ya, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Nah, perhatikan di mana kesalahan dari pengharapan si Marta ini. Perhatikan kalimat yang saya merahi ya. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Sekiranya waktu itu Engkau kami panggil dan Engkau datang saat Lazarus masih sakit dan Engkau mendoakannya, pasti tidak mati. Perhatikan di sini, seolah-olah Marta itu punya pengharapan, tapi pengharapannya salah. Di mana salahnya? Salahnya adalah seolah-olah Yesus itu hanya sanggup menyembuhkan orang sakit, tetapi tidak sanggup membangkitkan orang hidup. Nah, ini iman yang tidak sempurna. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen berpikir Tuhan sanggup melakukan sesuatu, tetapi tidak sanggup melakukan sesuatu yang lain yang lebih berat dari situ. Ini pengharapan yang salah.
dari Marta bahwa seolah-olah Lazarus hanya bisa disembuhkan, tetapi Lazarus tidak bisa dibangkitkan. Wah, ini iman yang tidak sempurna. Nah, coba perhatikan ayat 22 dari Yohanes 11 itu. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Nah, di sini seolah-olah Marta memiliki iman yang luar biasa, di mana dia berkata, meskipun demikian, aku tahu engkau akan sanggup melakukan sesuatu yang engkau minta daripada Bapa. Perhatikan kalimat ini, seolah-olah Marta punya iman yang luar biasa di sini ya. Aku tahu Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Tapi coba perhatikan ayat yang selanjutnya. Ya, ayat 23 sampai 24 dari Yohanes 11. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Yesus berjanji, aku akan membangkitkan saudaramu. Tapi apa kata Marta kepadanya? Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kembali kita lihat di sini ya. Marta membatasi kuasa Yesus seolah-olah Yesus hanya bisa membangkitkan orang pada akhir zaman nanti dan tidak bisa membangkitkan Lazarus pada saat itu. Wah, dari sini kita menyimpulkan pengharapan yang salah itu adalah apabila kita mengandalkan pengharapan kita pada logika, pada pengertian kita sendiri. Apa itu pengertiannya? Yesus, kalau kau hadir saat itu, engkau pasti bisa menyembuhkan saudaraku. Yesus, aku tahu kami akan bangkit nanti pada akhir zaman. Semua didasarkan kepada logika, pengertian-pengertian yang tidak sempurna. Nah, ini pengharapan yang salah akan janji Tuhan. Nah, mari kita jemaat punya pengharapan melampaui akal dan pikiran kita. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dengan pengertian kita sendiri. Jangan membatasi janji Tuhan, bahwa janji Tuhan hanya bisa dilaksanakan kalau kita mengandalkan logika kita. Nah, itu pengharapan yang salah. Mari kita renungkan kehidupan kita ya, seluruh jemaat. Kalau selama ini janji Tuhan belum digenapi dalam kehidupan kita, itu biasanya salah satu penyebabnya kita tidak siap menerima janji Tuhan. Kita masih memiliki pengertian-pengertian kita sendiri. Itulah sebabnya di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya, ayat 5 dan 6-nya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Jadi penyebab kita tidak bisa menerima janji Tuhan, tidak bisa menerima berkat Tuhan secara khusus, karena kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan logika kita, mengandalkan pengertian kita sendiri. Itu pengharapan yang salah ya. Nah, sekarang bagaimana pengharapan yang benar akan janji Tuhan? Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 15. Ini kisah tentang imannya Abraham ya. Nah, ayat 13 berkata, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat 14, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Coba perhatikan ya. Allah berjanji kepada Abraham. Apa janjinya? Ayat yang ke-14. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Perhatikan janji Allah di situ. Ada yang bersifat kualitas. Memberkati engkau berlimpah-limpah. Kalau kita baca ayat 12, karena dari Kejadian 12, 1, 2, 3,
kita melihat janji ini merefer ke sana, itu memiliki pengertian, aku akan membuat namamu masyhur. Itu berkat secara kualitas. Lalu ada berkat yang secara kuantitas. Aku akan membuat engkau sangat banyak keturunan seperti bintang-bintang di langit, kata firman Tuhan ya. Nah, janji itu bersifat kualitas dan bersifat kuantitas. Dan janji itu pun berlaku kepada kita secara kolektif sebagai keturunan Abraham. Bahwa seluruh keturunan Abraham diberkati oleh Tuhan. Seluruh keturunan Abraham yang percaya kepada Yesus mendapatkan janji Tuhan. Mari kita menerima janji ini. Karena kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Nah, bagaimana Abraham menerima janji itu? Dikatakan dalam ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar. Dengan demikian, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Lah, puji Tuhan ya. Apa yang membuat Abraham menerima janji itu? Menanti dengan sabar, itu ekspresi dari mengekalkan iman bahwa hal itu pasti digenapi. Sabar menanti hanya masalah waktu saja. Ini kebalikan dari pengharapan yang salah tadi. Kalau kita sudah mendengarkan janji Tuhan, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita harus pegang teguh, mengandalkan iman, sabar menanti, tidak mengandalkan logika, tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Luar biasa ya. Nah, lalu kita perhatikan dalam ayat yang ke-15 tadi. Ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Siapa yang memperoleh? Ia. Loh, padahal pada saat dia mati, dia belum memiliki keturunan yang banyak. Inilah keajaiban yang luar biasa itu. Bahwa yang menerima janji itu adalah Abraham dan keturunannya. Ketika kita menerima janji itu diterima oleh Abraham juga. Meskipun dia sudah mati, dan buktinya nama Abraham selalu disebutkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan nama Abraham sebagai nenek moyang kita orang yang percaya juga disebutkan di dalam Alkitab. Nah, kita bersyukur. Puji nama Tuhan ya. Nah, sekali lagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, 5 janji Tuhan dalam kehidupan kita disebutkan tadi. Janjinya menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Janjinya membuat kita puas secara rohani. Janjinya membuat kekuatan kita dipulihkan, dikuatkan oleh Tuhan. Janjinya dia memberkati kita. Dan janjinya dia akan menjadikan kita berkat. Luar biasa janji Tuhan. Karena itu, mari kita memiliki pengharapan yang benar akan janji Tuhan. Mari saudaraku, jemaat yang terkasih, kita berpengharapan akan janji Tuhan. Dikatakan tadi bahwa janji Tuhan itu digenapi bagi orang yang takut akan Tuhan dan orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Karena di dalam takut akan Tuhan, di dalam bergaul dengan Tuhan, perjanjian Tuhan dinyatakan. Tuhan hanya menyatakan perjanjiannya kepada mereka-mereka yang takut akan Tuhan dan bergaul atau bersekutu dengan Tuhan. Sekali lagi, mari kita memiliki pengharapan yang benar. Jangan memiliki pengharapan yang tidak sempurna seperti yang dimiliki oleh Marta. Seolah-olah dia punya iman yang kuat dengan kalimat-kalimatnya. Padahal kalimatnya justru tidak mengandalkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus berkuasa tidak saja menyembuhkan orang sakit, tetapi Yesus berkuasa membangkitkan orang mati menjadi hidup. Ya, nah itu harus kita pegang. Tuhan tidak hanya berkuasa membangkitkan orang mati di akhir zaman,
Tapi Tuhan juga berkuasa membangkitkan orang mati pada saat kita hidup. Tetapi itu di dalam rencana kuasa Tuhan tentunya ya. Tidak boleh kita akhirnya menyimpulkan, wah orang mati kita bangkitkan dalam nama Yesus. Bukan itu maksudnya. Kita percaya Yesus berkuasa. Dan kuasa Yesus tidak dibatasi oleh pengertian kita. Itu maksudnya. Mari kita memiliki pengharapan yang benar seperti Abraham yang memegang janji Tuhan dan mengandalkan imannya, bukan pengertiannya. Kalau dia mengandalkan pengertiannya, pasti dia akan berkata, aku sudah tua, sudah kakek-kakek, istriku sudah nenek-nenek. Mana mungkin lagi kakek dan nenek bisa menghasilkan keturunan. Itu pengertian logika. Tapi puji Tuhan, Abraham mengandalkan iman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya masalah waktu saja. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur untuk janji Tuhan ini. Kita bersyukur dan kita pegang sampai seluruh janji Tuhan dalam hidup kita digenapi. Dan itu hanya masalah waktu saja. Mari kita bersyukur untuk janji Tuhan ini, dan mari kita hidup dalam pengharapan akan janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh dikuatkan kembali oleh janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau berjanji untuk menuntun jalan kami. Engkau berjanji memuaskan hati kami. Engkau berjanji memperbaharui kekuatan kami. Engkau berjanji mengairi kami, memberkati kami. Engkau berjanji menjadikan kami mata air, memberkati orang lain. Biarlah seluruh janji-janji-Mu ini digenapi dalam kehidupan kami yang takut akan Tuhan, yang hidup bergaul dengan Tuhan, yang hidup dengan iman pengharapan yang benar akan kuasa Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu boleh hidup dalam pengharapan akan janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh jemaat-Mu boleh berjalan dalam tahun ini di dalam janji-janji Tuhan yang memberikan kami pengharapan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.